Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang wawasan Nusantara. Sebelum itu, ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Baik, berikut adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nilurani Artanti, stambuk A121200017. Sekarang saya akan membawakan materi tentang pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologi berasal dari bahasa Jawa, yakni wawas yang berarti cara pandang atau pandangan, dan nusa yang berarti kesatuan kepulauan. Jadi pengertian dari wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai negara kepulauan dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan dari wilayahnya. Wawasan Nusantara dikaitkan dengan dasar ideologi dan konstitusional, yakni sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri maupun bentuk geografinya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Baiklah, saya akan membacakan nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan wawasan Nusantara. Nilai-nilai tersebut adalah penerapan hak asasi manusia atau HAM, seperti memberi kesempatan menjalankan ibadah berdasarkan dengan agama masing-masing, mengutamakan kepentingan masyarakat daripada individu dan kelompok. Nilai-nilai Pancasila yang mendasari pengembangan wawasan Nusantara tersebut juga memiliki fungsi, di mana wawasan Nusantara sebagai konsepsi pertahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dibentuk menjadi pemikiran dan pembangunan nasional, ketahanan keamanan, dan kewilayahan. Wawasan Nusantara juga sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan pertahanan dan keamanan. Nama saya Patriciela Putri Aurelia Nunca dengan nomor standbook A121200029. Saat ini saya akan menjelaskan tentang asas wawasan Nusantara, di mana kata asas sendiri kalau kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya ialah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan agar bangsa Indonesia tetap setia terhadap kesepakatan bersama. Jika diabaikan, dikhawatirkan masyarakat akan tercerai-berai. Asas wawasan Nusantara sendiri terdiri dari 6 asas. Yang pertama ialah kepentingan yang sama, yang kedua ialah keadilan, yang ketiga kejujuran, keempat solidaritas, kelima kerjasama, dan keenam kesetiaan. Demikian materi saya tentang asas wawasan Nusantara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Topik berikutnya, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, ataupun daerah. Perkenalkan, nama saya Rizkia Nuranisa, stambuk A121200012. Fungsi wawasan Nusantara. Pada umumnya, fungsi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4. Yang pertama, ketahanan nasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai ketahanan nasional adalah sebagai konsep dalam pembangunan, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Yang kedua, pembangunan nasional. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pembangunan nasional adalah
mencakup kesatuan politik, sosial dan ekonomi, sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan adalah sebagai pandangan geopolitik Indonesia sebagai satu kesatuan pada seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. Dan yang terakhir, wawasan kewilayahan. Fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan adalah pembatasan negara untuk menghindari adanya sengketa antara negara tetangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warzumni, stambuk A12120037. Implementasi wawasan Nusantara. Implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, sikap, dan tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan, dan juga berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Adapun beberapa poin terkait implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan, yaitu 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Terima kasih.